Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda dan saya selalu diberikan kesehatan, sukacita dari Tuhan sendiri. Bagaimana dengan puasa Anda? Semoga masa pertobatan kita ini diberikan rahmat berlimpah oleh Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapa Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semoga permenungan-permenungan yang saya bawakan yang sangat sederhana ini mampu membantu kita semua untuk semakin setia dan dekat dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama kitab Keluaran hari ini, kita mendengar Allah telah mengikat perjanjian dengan umat Israel. Namun mereka melupakan Allah yang maha hadir dalam kemuliaannya. Allah selalu setia. Tapi umat Israel lupa akan kesetiaan Allah. Bagaimana dengan kita? Allah juga selalu setia terhadap Anda dan saya dalam semua situasi hidup kita yang kita hadapi. Entah itu dalam kegembiraan, entah itu dalam penderitaan. Allah adalah Allah yang maha rahim, Allah yang tetap setia. Sekalipun Anda dan saya jatuh ke dalam salah dan dosa, Allah tetap setia menunggu kita agar kita melakukan pertobatan itu. Maka jelas kita dengar tadi, Allah mengikat perjanjian dengan Israel, namun mereka melupakan Allah. Apakah kita juga demikian? Setelah kita mengalami begitu banyak pengalaman belas kasih kerahiman dari Tuhan, apakah kita juga mau melupakan Allah hanya karena kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
kemarahan Allah dalam bacaan yang kita dengar hari ini memperlihatkan ketidaksukaan Allah bila umatnya tidak menjadikan Dia sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan mereka, melainkan melupakan Dia dengan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan mereka. Kadang kita juga melupakan Allah, bukan? Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan persoalan dan pergumulan kita. Lalu kadang kita melupakan Allah. Saking sibuknya kadang orang lupa untuk berdoa. Saking sibuknya dengan persoalan ketakutan, lalu orang melupakan bahwa Dia Allah yang setia. Maka kita diingatkan lagi bahwa Dia adalah Allah yang tidak suka ketika kita memperlihatkan tindakan-tindakan kita yang menjauh dari perintah-perintahnya. Adakah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah? Ataukah ada Allah lain yang menjadi sandaran hidup kita? Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita hanya mengandalkan Dia. Yesus, Engkau andalanku, sampai kapanpun Engkau andalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah marah, sikap rendah hati Musa mampu meredamkan murka Allah atas umat pilihan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita diingatkan oleh orang lain, kita dinasihati oleh orang lain. Banyak sekali orang-orang yang mendoakan kita agar kita beroleh belas kasih, kerahiman dari Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari murka Allah. Musa meredamkan murka Allah atas umat pilihannya. Keberanian Musa berdialog dengan Allah menunjukkan bahwa belas kasih Allah mengatasi segala amarah murkanya. Allah kita adalah Maha Rahim. Allah kita mampu melupakan kesalahan kita. Maka maukah kita datang melakukan pertobatan, Bapak Ibu? Ini masa pertobatan. Masa kita tidak hanya mengoyakkan baju kita, tapi mengoyakkan hati kita. Masa di mana saat kita tidak hanya mengurangi makanan kita, tapi juga mau berbagi dengan orang-orang yang serba kekurangan yang ada di sekitar kita. Allah adalah Allah yang selalu ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Dan Allah akan selalu setia pada janjinya. Mungkin Anda dan saya kadang selalu lupa akan janji kita kepada Allah. Hari ini kadang kita buat pertobatan, kita berjanji di hadapan Allah, lalu kita melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Tapi Allah selalu mengharapkan agar kita melakukan pertobatan, supaya belas kasih dan kerahiman Allah boleh dilimpahkan dalam hidup kita agar kita memperoleh keselamatan. Allah selalu membimbing dan menuntun Anda dan saya masuk ke tanah terjanji. Allah tidak ingin satu orang pun hilang. Dia akan terus mencari. Maka ingat tadi, Musa merendahkan diri dan dia juga memohon agar Allah meredamkan murkanya terhadap bangsa Israel. Mari, dalam doa-doa Anda dan saya, kita terus memohon belas kasih dari Tuhan, agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Tuhan. Dan kita mau melakukan pertobatan terus-menerus, Bapak Ibu. Kita harus melakukan itu kalau kita mau merasakan berkat dan janji untuk menikmati kebahagiaan di surga. Saya percaya Tuhan selalu setia. Tuhan kecewa dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan selalu berharap agar kita melakukan pertobatan, dan Dia selalu menunggu untuk merangkul kita ketika kita melakukan pertobatan. Ingat, ketika hari ini Anda dan saya melakukan pertobatan, akan terjadi sukacita yang berlimpah dalam kerajaan surga. Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Jangan pernah lupa, Bapak Ibu.
Jangan pernah lupa akan kesetiaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa sungguh diteguhkan dengan firman Tuhan hari ini? Saya sangat merasakan itu. Bahwa Allah tidak akan pernah murka selalu kalau kita melakukan pertobatan. Maka mari, masa ini kita berjuang untuk melakukan pertobatan, bangkit untuk memperoleh berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, penyelamat umat manusia, kami tidak mencari kehormatan dunia, tetapi mampukanlah kami selalu menjadi saksi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga kami semakin berani dan semakin meresapi arti dari tujuan panggilan hidup kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan yang selalu membawa kami kepada keselamatan. Janganlah murka terhadap kami Tuhan, tetapi berikanlah kami belas kasih-Mu. Angkatlah kami ketika kami jatuh dalam dosa. Tuntunlah kami selalu Tuhan, agar kami boleh masuk dalam tanah terjanji itu. Kami bukan orang yang sempurna Tuhan. Kuatkan iman kami, agar kami juga setia seperti Engkau setia kepada kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.